Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak lupa untuk bersyukur nikmat yang Allah telah berikan, dan juga kepada Nabi kita salawat dan salam kita curahkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang mengatakan, jikalah adanya sebuah pertemuan, maka di situ juga ada sebuah perpisahan. Yang dimana kami mahasiswa Yaman yang pergi ke Indonesia ke sini, kita memiliki kebutuhan pergi ke Yaman ini adalah sebuah pertemuan kita ke kota ini. Apakah selamanya kita hidup di Yaman? Tidak. Maka di situ adanya perpisahan. Perpisahan kita untuk pulang ke Indonesia. Dan yang kedua, kita memiliki kedua orang tua. Orang tua yang mana kita yang setiap harinya kita bertemu, bertatap muka, saling guyon dan yang lainnya. Maka di saat itu juga akan ada masanya ataupun waktunya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kedua orang tua kita. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Para saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan dua kisah yang insya Allah berkaitan dengan kedua orang tua. Di situ diceritakan pada saat hari Jumat, yang mana ada seorang syekh, seorang da'i, seorang ustadz yang ingin menyampaikan sebuah kultum dan juga dibarengi dengan imam. Pada ketika setelah selesai khutbah, dia mau melakukan sholat Jum'ah 2 rakaat itu, ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sampai di rakaat pertama, masih di rakaat pertama dia membaca Al-Fatihah sampai di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang imam ini mendengar bahwasanya ada salah satu dari jamaahnya terjatuh dan pingsan. Dan lanjut cerita, si imam ini segera menyelesaikannya salat tersebut. Sampai selesainya salat, terjadilah kerisauan ataupun ramai di dalam masjid. Terus terheranlah si imam ini, apa gerangan yang terjadi ini? Ternyata salah satu jamaah yang terjatuh ketika di takbiratul ihram, masih di rakaat pertama itu ternyata pingsan. Tidak cuma jatuh doang, akan tapi pingsan. Maka dengan itulah para jamaah dan para syekhnya tadi, para syekhnya juga mengikuti untuk mengantar ke rumah sakit. Lanjut cerita, rumah sakit mengatakan bahwasanya anak tersebut itu telah meninggal. Anak tersebut itu telah meninggal ketika kapan? Ketika dia terjatuh di masjid. Ketika terjatuh dari rakaat pertama. Maka yang dikatakan seorang ulama ini adalah Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Bahwasanya anak kecil ini dia meninggal. Yang pertama di hari Jumat. Hari Jumatnya hari yang paling berkah. Dan yang kedua, dia sudah mendengarkan khutbah Jum'ah. Dan yang ketiga, dia melakukan sholat. Inilah tiga waktu yang Masya Allah, yang mulia. Terus Syekh ini terkagum-kagum dengan pemuda ini. Akhirnya dia mencari dari keluarga manakah pemuda ini. Maka dia mencari dan alhamdulillah dia mendapatkannya. Dan langsung dia menemui, dan di situ dia berkata kepada adiknya yang namanya Ahmad. Dan pemuda ini yang meninggal namanya Muhammad. Dan dia berkata, "Ya Ahmad, apa perbuatan kakakmu yang menyebabkan dia meninggal di waktu sholat?" Maka apa jawaban adiknya tersebut? Adiknya tersebut menjawab bahwasanya kakak saya salah satu dari banyaknya adik kakak yang berbakti kepada orang tua, yang mana kakak ini lebih bisa dibutuhkan pada orang tuanya. Ketika orang tuanya dia butuh minum, dia yang segera dia mengambilkannya. Bahkan dia tahu kesenangan minumnya apa, makannya apa, bahkan sampai pakaiannya dia tahu. Inilah saking
taunya kebutuhan dari orang tua, berbaktinya kepada orang tua. Maka di situ Syekh mengatakan, Masya Allah, inilah buah ataupun faedah dari berbakti kepada kedua orang tua. Maka janganlah lupakan berbakti kepada orang tua, karena kalau misalkan sudah meninggal maka kalian akan menyesalnya. Dan kisah yang kedua yaitu dikisahkan pemuda ini adalah yang mana pemuda ini dia pergi bersama ibunya, akan tapi ibunya ini memiliki gejala di jiwanya itu gila, yaitu berjalanlah anak muda bersama ibunya untuk pergi ke rumah sakit. Tujuan dari keduanya adalah untuk melihat kondisi si ibunya. Sesampai dia di rumah sakit, si pemuda ini langsung duduk, akan tapi si ibunya masihlah berdiri. Maka seselangnya waktu ataupun setelah beberapa jam di rumah sakit, si ibu ini membuat onar ataupun membuat risau ke para hadirin. Yang pertama dia merusak kursi-kursi yang telah dirapikan oleh suster, dan sampai-sampai dia menggigit ataupun merusuhi anak orang lain. Maka di sini merusak kondisi ataupun suasana di rumah sakit tersebut. Maka langsung terdetiklah kepada pemuda ini, langsung meminta maaf kepada susternya dan meminta maaf kepada orang tua anaknya. Dan dia mengatakan, saya mohon maaf karena ibu saya lagi gila. Maka ketika itu langsung tersontak kepada si suster tersebut. Dia mengatakan, wahai pemuda, siapakah perempuan ini yang ente bawa masuk ke rumah sakit? Apa jawabannya si anak ini? Ini adalah ibu saya, ini adalah orang tua saya. Suster ini mengatakan, wahai pemuda, wallahi, kalau misalkan kamu berbuat baik kepada orang tua selama dia hidup sampai mati, bahwasanya dia tidak mengetahui apakah ente anaknya apa enggak. Orang tuamu ini, ibumu ini enggak tahu ente itu anaknya apa enggak. Kenapa kamu masih berbuat baik kepada orang tua? Apa jawaban si anak ini? Jawabannya Masya Allah, iya, ibu saya akan menjawab bahwasanya ibu saya tidak akan tahu bahwasanya aku anaknya. Akan tapi Tuhan ibu saya itu akan lebih tahu. Tuhan ibu saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ langsunglah terdiam si dokter ini, Masya Allah. Jadi di sini kita janganlah kau sakiti hati kedua orang tua kalian, maka bahagiakanlah kedua orang tua kalian. Sebelum saya akhiri khutbah ini ataupun kalimat ini, untaian kalimat ini, saya akan memberikan 3 hal yang harus kalian lakukan. Yaitu 3 hal ini kalian lakukan ketika orang tua kalian masih hidup. Yang pertama adalah hormat. Jagalah ucapan dan perbuatan kalian di hadapan orang tua kalian. Kenapa? Karena kita bisa berbicara, bersikap itu karena dengan contoh dari orang tua. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah sayangilah kedua orang tua kalian. Dan yang terakhir, bahagiakanlah kedua orang tua kalian. 3 hal ini terapkan di dalam hidup kalian, insya Allah akan diberkahi di dunia dan akhirat. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.